Ya, untuk Anda yang tentunya benci pada kelakuan koruptor karena kabur ke luar negeri agar terbebas dari jerat hukum, ngumpet, lalu berlama-lama di negeri orang, ini tentunya informasi yang sangat menarik untuk Anda. Dan karena memang kini DPR RI sudah resmi mengesahkan RU Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan juga Singapura yang mana setelah melalui kesepakatan alot pada waktu sebelumnya. Dan selengkapnya akan kita ulas di pagi hari ini di Kiamat Koruptor Kabur ke Singapura. Ya, betul sekali, setelah menunggu dalam penantian panjang, akhirnya DPR RI pada hari kemarin resmi mengesahkan RUU Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Singapura yang telah disahkan pada rapat paripurna di Gedung DPR MPR Jakarta. Bahkan dalam rapat paripurna terkait pengesahan RUU Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura, seluruh fraksi yang tergabung dalam rapat menyetujui perjanjian tersebut untuk disahkan. Walaupun memang sebenarnya terkait RUU Perjanjian Ekstradisi ini sudah disetujui juga pada rapat di Komisi 3 pada waktu sebelumnya. Selain itu pada bulan Januari lalu kalau kita ingat lagi memang Presiden Jokowi pun juga telah melakukan kesepakatan langsung dengan Perdana Menteri Singapura atas perjanjian ekstradisi antara kedua negara ini. Walau memang pada akhirnya baru disahkan pada tahun 2022 ini atau di tahun ini ternyata kesepakatan perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan juga Singapura sempat melalui jalan yang cukup alot selama puluhan tahun lamanya. Karena memang diketahui kesepakatan perjanjian ekstradisi ini antar kedua negara ini, Indonesia dan juga Singapura, sebetulnya telah mulai dibahas pada tahun 1972 silam. Nah, ini Anda sudah lahir atau belum begitu ya? Lalu sebetulnya apa sih perjanjian ekstradisi itu secara definisi? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, apa itu perjanjian ekstradisi? Nah, andai kita mencoba menilik arti perjanjian ekstradisi secara definisi yang tentunya tercantum pada pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1979 menjelaskan bahwa memang ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara begitu ya kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau juga dipidana. Nah, ini karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan juga di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut. Dan memang karena berwenang untuk mengadili dan juga memidananya. Karena memang jadi karena adanya perjanjian ini siapapun tersangka baik terpidana yang melakukan perbuatan melawan hukum juga akan tentunya tersudut begitu ya ruang geraknya sekalipun kabur ke negara yang telah melakukan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Nah, dan negara yang telah bersepakat dengan Republik Indonesia dalam hal ini adalah Singapura juga berhak untuk menyerahkan terpidana atau tersangka. Nah, ini memang berada di negaranya untuk dilakukan penindakan ataupun proses secara hukum di Indonesia. Nah, ini gimana nih koruptor? Takut nggak sih dengan adanya perjanjian-perjanjian seperti ini atau malah makin menjadi begitu ya ataupun mencari-cari cara lain juga untuk ngumpet ataupun kabur dengan perbuatan melawan hukumnya. Nah, ini tentu yang menjadi evaluasi juga bagi para penegak hukum di tanah air perihal ruang gerak dari para koruptor yang tentunya harus makin diperketat. Tapi sebetulnya andai perbuatan apa saja sih yang kiranya juga bisa dilakukan ekstradisi dalam perjanjian kesepakatan ini, kita lihat di slide selanjutnya. Nah, jenis-jenis tindak pidana yang dapat diekstradisi bisa Anda lihat di sini juga untuk perbuatan apa saja yang kiranya juga bisa ditindak. Di sini ada korupsi, lalu ada pencucian uang, ada juga suap, lalu terkait perbankan, narkotika dan juga terorisme. Jadi sebetulnya masih banyak lagi nih adalah sebagian kecil saja begitu ya yang mana juga menjadi jenis-jenisnya tindak pidana yang mampu diekstradisi. Nah, ini apa saja sih kira-kiranya keuntungan Indonesia melakukan perjanjian ekstradisi ini selain bisa menindak para pelaku kejahatan yang ngumpet di luar negeri? Kita lihat di slide selanjutnya. Ya, sebelum kita melihat juga ataupun mengamati apa keuntungannya dari perjanjian ekstradisi untungkan RI ini, kita lihat dulu memang sejumlah keuntungan yang bisa didapat oleh negara kita, Republik Indonesia dari perjanjian ekstradisi ini adalah sudah jelas yang mana Indonesia juga akan mendapat bantuan menangani tersangka-tersangka yang kabur, ngumpet, sembunyi di negara lain yang tentunya agar terbebas dari jerat hukum. Nah, di sini memang selain itu Indonesia juga akan mendapat
bantuan ataupun upaya penegakan hukum di tanah air dari negara lain yang tentu melakukan kerjasama ekstradisi. Dan selanjutnya juga perjanjian ekstradisi secara tidak langsung juga sebagai bentuk kerjasama di bidang politik dan juga hukum antar negara-negara yang telah melakukan kesepakatan ekstradisi. Semoga dengan adanya kesepakatan ini begitu makin mudah ya nangkep para koruptor yang tentunya kabur ke luar negeri, dan tentunya pemerintah juga harus makin serius menangani ataupun tindak pidana korupsi di tanah air ataupun di Indonesia.